Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Bambang selaku dosen dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai software requirement specification for dengan tema antrian rumah sakit berbasis web. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Alfaza Atarik dengan NIM 078, lalu ada Fernanda Anditya Putra dengan NIM 089, lalu ada Amalia Hasanah dengan NIM 098, dan terakhir ada saya sendiri yaitu Fairuz Elki Muhammad dengan NIM 104. Nah, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini, tujuan kita membuat SKPL ini yaitu untuk menerangkan tentang perancangan website antrian rumah sakit, yang di dalamnya juga terdapat desain basis data. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh pengembang web sebagai acuan dalam pengembangan web pada tahap selanjutnya. Adapun audien dan pembaca yang dituju, pengguna dari dokumen ini yaitu para pengembang web antrian rumah sakit dan juga para pengguna lainnya yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemandu dalam pengembangan web, serta sebagai bahan evaluasi baik pada saat proses pengembangan web ataupun pada akhir pengembangannya. Adapun batasan produk ini dibuat sebuah gambaran dasar dari sistem yang akan dibuat dengan membahas mengenai sebuah aplikasi antrian pada suatu rumah sakit yang berbasis online menggunakan teknologi web. Bahasa yang digunakan pada aplikasi ini adalah bahasa PHP dengan bantuan HTML serta CSS, dan juga menggunakan bahasa SQL. Adapun pengguna dari aplikasi ini hanya sebatas administrator serta user yang merupakan calon pasien dari rumah sakit. Diharapkan dengan dibuatnya rancangan ini dapat mengorganisir tiap antrian yang ada di rumah sakit, serta memberikan kemudahan baik untuk staf rumah sakit maupun pasien rumah sakit. Pada materi selanjutnya dipersilakan. Pendahuluan, definisi dan istilah. Yang pertama, web atau website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi, sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Yang kedua ada user. User yaitu pengguna sistem atau pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi. DFD atau Data Flow Diagram, diagram dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Yang keempat ada SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Requirements Specification atau SRS, dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kelima ada database. Database adalah sekumpulan data dan informasi yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik sehingga mudah saat diakses oleh program komputer untuk mencari keberadaan suatu data. Yang keenam ada ERD atau Entity Relationship Diagram, diagram dan notasi yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Selanjutnya, ada referensinya. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan SKPL ini yaitu object oriented diakses dari http dinusac.id. Yang kedua ada dari STMIK Sumedang tahun 2006 yang berjudul Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Rancang Bangun Aplikasi Antrian Berbasis Online. Baik, selanjutnya saya Fernanda Deka Putra dengan NIM 089 akan melanjutkan presentasi mengenai SKPL yang telah kami buat. Berikutnya ada lingkungan operasi. Di sini kita menggunakan sistem operasi Microsoft Windows dan Android, sedangkan Database Management System atau DBMS
Yang kita gunakan adalah Microsoft SQL Server. Selanjutnya ada PHP, kita gunakan untuk site servernya. Berikutnya, batasan desain dan implementasi. Aplikasi antrian ini hanya menerima pengelolaan berupa input, edit, menyimpan, dan pencarian, add ID pasien, nama pasien, keluhan pasien, dan nomor antrian. Selanjutnya, output yang dihasilkan oleh aplikasi ini adalah data-data pasien dan nomor antrian. Berikutnya, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS untuk websitenya, PHP untuk server side-nya, dan SQL untuk database. Yang terakhir, untuk sistemnya kita menggunakan login akun. Dokumentasi pengguna. Dokumentasi pengguna tersedia dalam bentuk PDF berupa modul atau tutorial penggunaan website antrian rumah sakit berbasis web. Untuk deskripsi produk, antrian RS berbasis web merupakan sebuah media yang dapat menangani proses antrian pasien-pasien dengan metode yang efisien dan cepat dibandingkan dengan antrian manual. Produk ini juga bisa memberikan informasi kepada para pasien, jumlah antrian dan urutan nomornya. Tidak hanya itu, website ini juga mengelola data-data pasien yang akan berobat. Antrian RS berbasis web dapat diakses secara online di perangkat manapun. Fungsi produk. Antrian RS berbasis web memiliki fungsi dalam menghemat waktu dan tenaga para pasien dalam mengantri. Tidak perlu datang dan menunggu di ruang tunggu karena kita hanya cukup mengambil antrian lewat smartphone ataupun komputer. Produk ini juga bertujuan menghindari penumpukan pasien di satu tempat yang mana dapat berisiko dalam penularan penyakit. Untuk penggolongan karakteristik pengguna, untuk kategori pengguna admin, tugas untuk melayani pendaftaran dan kebutuhan administrasi pasien sebelum mendapatkan perawatan. Hak akses ke aplikasi yaitu menginsert, update, dan delete data pasien. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu entry dan manipulasi data pasien. Untuk kategori pengguna pasien, tugasnya yaitu menggunakan aplikasi untuk mendaftarkan data ke rumah sakit. Hak akses ke aplikasinya, insert data diri dan keluhan untuk disimpan pada pendaftaran pasien. Kemampuan yang harus dimiliki, pemanfaatan aplikasi untuk mendaftarkan diri ke rumah sakit. Sekian presentasi mengenai perkembangan SKPL kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.